Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini jadi ada kelas apa? Kelas D dan kelas B. Ya Pak, kelas B Pak. Nah, kelas D ada? Kelas D ada? Ada Pak. Oke, karena kelas yang lain ada perkuliahan nanti ini rekamannya kita unggah saja. Baik rekan-rekan, ini gimana kabarnya menjelang akhir tahun? Di rumah atau di Solo atau di kos? Di rumah Pak. Di rumah? Di kos Pak. Di kos. rumah. Di rumah Pak. Yang di kos ini di mana asalnya? Sragen Pak. Sragen. Oke. Dimanapun kita yang berada, yang penting kita tetap menjaga kesehatan. Kalau rekan-rekan ini melihat di kampus, ini aktivitas di kampus paling 5% dari kehidupan normal biasanya. Ada yang belum pernah ke kampus selama pandemi? 8 bulan? Nah. Baik, hari ini kita akan menyampaikan 2 materi, jadi untuk 2 pertemuan. Yaitu yang pertama dulu adalah terkait bagaimana langkah desain pembelajaran. Ini kita mengambil dari buku Instructional Design miliknya Dick and Carey. Jadi ketika besok rekan-rekan ini di semester berikutnya membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja dalam perencanaan pembelajaran itu harus melihat beberapa aspek yang perlu dipenuhi. Oke, yang pertama dalam membuat perencanaan pembelajaran atau membuat desain instruksional, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah bagaimana kita itu sebagai seorang guru atau calon guru mengidentifikasi sebenarnya apa yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran itu. Jadi tujuan umum pembelajaran yang akan kita sampaikan itu apa? Jadi itu menjadi poin penting supaya pembelajarannya itu memiliki arah atau memiliki tujuan yang akan dicapai. Sehingga tentunya tujuan itu adalah berisi apa yang dapat dilakukan peserta didik atau siswa setelah mengikuti pembelajaran itu atau setelah mengikuti perkuliahan itu. Jadi yang pertama adalah menetapkan tujuan. Nah, dalam membuat tujuan atau menetapkan tujuan itu harus jelas. Jelas itu yang pertama harus dapat diukur. Dapat diukur itu ya tujuan pembelajaran itu dapat dinilai atau diwujudkan ukurannya adalah diberikan skor. Keberhasilan dari tujuan itu dapat dilihat keberhasilannya. Kemudian tujuan itu tentunya adalah behaviors karena pembelajaran itu kan membentuk ya. Jadi berbentuk tingkah laku. Sehingga kalau kita merumuskan tujuan pembelajaran yang baik, itu adalah yang pertama menggunakan istilah operasional. Nanti di bawah akan ada daftar-daftar kata operasional C1 sampai C6 dalam membuat tujuan pembelajaran. Kemudian nanti endingnya adalah berbentuk hasil belajar.
Kemudian ada berbentuk tingkah laku dan mengukur tingkah laku. Misalnya begini. Melalui pembelajaran, siswa dapat menggambarkan. Jadi kan kata operasionalnya apa? Menggambarkan. Nah, ini, menggambarkan apa? Nanti hasil belajar yang digambarkan itu menggambarkan kondisi atau menggambarkan misalnya dalam mengantar ilmu ekonomi ya, menggambarkan peran konsumen dan produsen. Nah, ini kan berarti bentuk hasil belajarnya nanti menggambarkan peran konsumen dan produsen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan tingkah lakunya dikontekskan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuannya. Jangan hanya siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menjelaskan gitu saja. Jadi kita mulai menggunakan ragam kata operasional yang sangat banyak. Nanti di bawah ada. Nah, itu contohnya untuk menentukan tujuan pembelajaran. Nanti lebih spesifik di dalam perencanaan pembelajaran ini akan diajarkan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran yang baik. Nah, kenapa dalam perkembangan zaman saat ini, apalagi konteksnya adalah abad 21, tujuan ini menjadi penting. Teman-teman mungkin sudah banyak mendengar misalnya pembelajaran atau evaluasi pembelajaran berbasis Header Order Thinking Skill. Nah, Header Order Thinking Skill ini adalah pembelajaran itu didesain untuk ke arah pemikiran tingkat tinggi. Nah, desain pembelajaran ke arah pemikiran tingkat tinggi itu harus ditentukan di tujuan pembelajaran. Nah, tingkat tinggi dalam pembelajaran itu nanti ditetapkan di C1 sampai C3 sampai C6. Oke, ini coba kita tunjukkan ke bawah dulu sebelum. Nah, ini teman-teman. Di sini ada kata kerja operasional. Mengetahui itu adalah paling dasar. Mengetahui itu paling dasar. Ya cuma mengetahui. Jadi tahu saja. Kalau pembelajaran tahu saja, tahu ilmu ekonomi. Nah, itu kan dasar sekali. Kemudian naik memahami. Memahami itu ya paham saja, bisa menjelaskan, bisa merinci, bisa menyalin. Kalau hanya soal ujiannya sebutkan jenis-jenis prinsip ekonomi atau jenis-jenis uang gitu kan. Itu hanya memahami saja, belum hot. Kemudian naik lagi nanti mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu misalnya dapat mengurutkan. Coba sebutkan urutan kegiatan distribusi. Nah, itu kan mengaplikasikan dari ilmu. Nah, yang disebut header order taking skill dalam merumuskan tujuan itu adalah mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan membuat. Jadi soal-soal atau tujuan-tujuan, jadi soal itu kan dimulai dari tujuan dulu. Dimulai dari tujuan dulu. Nah, di sini ada menganalisis. Di sini ada menganalisis di sini ini. Itu misalnya adalah mendeteksi, mengkorelasikan, menguji, mencerahkan, menyimpulkan. Nah, ini adalah contoh-contoh menganalisis. Kemudian mengevaluasi itu mengarahkan, membandingkan. Jadi misalnya tujuan belajarnya siswa dapat membandingkan kegiatan ekonomi rumah tangga produsen dan ekonomi rumah tangga konsumen dalam kehidupan di lingkungannya. Itu kan berarti sudah
tujuan yang hot karena kita mengambil titik mengevaluasi. Nah, ini sedikit cerita mengenai penetapan tujuan dalam pembelajaran. Jadi, ini menjadi penting karena langkah pertama menetapkan tujuan pembelajaran ini adalah sebagai kunci untuk langkah selanjutnya melakukan pembelajaran. Jadi pastikan tujuan pembelajaran itu jangan hanya semua berisi kemampuan tingkat rendah. Jadi paling tidak 60-70% tujuan pembelajaran itu mengandung unsur kemampuan tingkat tinggi yang disajikan dalam tabel operasional tadi. Oke, yang kedua adalah melakukan analisis pembelajaran. Jadi begini, kalau kita menjadi seorang guru, nah ini kalau dengan Zoom begini memang susah ya. Kalau kita menjadi seorang guru, kita itu harus melihat dulu sebenarnya keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan awal siswa kita itu seperti apa. Sehingga setelah kita menetapkan tujuan, kita melihat kira-kira bagaimana siswa ini kemampuannya untuk melakukan pembelajaran ke depan. Jadi kita menganalisis sehingga kita itu tidak membelajarkan terlalu tinggi isi materi, juga tidak membelajarkan terlalu rendah muatan materi. Sehingga kita harus mengetahui kapasitas, kemampuan siswa kita dan lingkungannya itu seperti apa kan gitu. Nah, ini adalah analisis pembelajaran. Jadi keterampilan siswanya bagaimana, pengetahuan awalnya bagaimana, itu menjadikan syarat kedua dalam melakukan desain pembelajaran. Maka sebenarnya ini dapat dilakukan di mana? Nah, ini dapat dilakukan ketika rapat dengan guru itu ya saling memberikan analisis pelaksanaan pembelajaran dari waktu ke waktu terkait siswa-siswa yang diajarkannya. Sehingga tahu arah kemana pembelajaran itu akan dibawa itu jadi tidak terlalu tinggi yang disampaikan dan juga tidak terlalu rendah yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik peserta didik. Selain keterampilan bawaan atau pengetahuan awal, kita juga harus mengetahui sebenarnya tingkah laku siswa kita dan karakternya itu seperti apa satu kelas itu. Apakah pendiam, apakah rame, apakah campur-campur. Nah, sehingga nanti ketika memutuskan untuk membuat kelompok, kita tahu bagaimana cara membuat kelompok. Kalau kelas itu terdiri dari ada yang diam, ada yang rame, bagaimana ini membagi kelompok yang adil supaya satu kelompok itu juga ada yang aktif, ada yang ramai, ada yang diam saja. Kemudian harus kita ketahui juga aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan bakat motivasi belajar dan gaya belajarnya, kemampuan berpikir, minat, kemampuan awal. Jadi kita harus memiliki penjajakan dulu siswa kita itu motivasi belajarnya apa, gaya belajarnya apa. Nah ini juga perlu dimengerti. Nah biasanya seorang guru ketika melakukan analisis tingkah laku karakteristik peserta didik ini, pertemuan pertama itu ya melakukan pemanasan pembelajaran, kontrak belajar, kemudian memancing atau melihat kondisi siswa itu seperti apa dengan melakukan tes-tes kemampuan awal yang dapat dilakukan oleh guru. Kemudian yang keempat adalah merumuskan tujuan reformasi. Nah, tujuan reformasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu harus mengungkap apa yang akan dikerjakan. Jadi ketika belajar, siswa itu harus mengerjakan apa? Sesuai dengan tujuan tadi.
Kemudian memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat. Setelah melihat minat siswa, perkembangan siswa, karakter siswa, lalu kondisi belajar seperti apa yang akan disajikan oleh guru supaya pembelajaran itu bisa berjalan. Kemudian juga menetapkan penilaian yang seperti apa. Setelah melihat karakter siswa, cocoknya ini penilaiannya seperti apa? Ujian tulis kah, ujian langsung kah, ujian kelompok kah? Nah, ini perlu dirumuskan oleh seorang guru ketika dalam proses mendesain sebuah pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan butir-butir tes acuan pokok. Nah, setelah tadi melihat apa yang harus dilakukan dalam membelajarkan siswa, kemudian evaluasi yang cocok itu apa, selanjutnya adalah kita mulai mengembangkan nih butir-butir soal evaluasi yang cocok untuk siswa itu mulai kita buat. Jangan sampai soal yang dibuat oleh guru itu berbeda dengan apa yang ada di tujuan dan yang diajarkan. Nah, mungkin teman-teman pernah menemui guru ini mengajarnya ini kok yang diberikan untuk ujian ini. Nah, itu tidak pas. Yang pas itu adalah tujuan di perencanaan apa, yang diajarkan apa, kemudian tesnya apa. Ini menjadi penting. Sehingga lebih baik memang butir evaluasi untuk ujian ini disiapkan dulu sebelum mengajar, sesuai dengan tujuan. Nah, nanti di tengah perjalanan kalau dalam proses pembelajaran ada pembaruan materi, baru lalu dilakukan penyesuaian. Jadi memang paling bagus adalah perencanaannya dibuat, materinya dibuat, termasuk soal untuk ujiannya sudah dibuat sekalian sebelum dilakukan pembelajaran. Oke. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Nanti habis ini kita lihat strategi pembelajaran. Nah, dalam strategi pembelajaran, kita itu harus melihat karakteristik materi dan karakteristik siswa. Tidak bisa semua strategi pembelajaran diterapkan ke dalam semua materi atau diterapkan dalam semua kondisi siswa. Tidak bisa. Sehingga kita harus betul-betul memilih strategi pembelajaran ini yang sesuai dengan materi dan sesuai dengan siswa. Contohnya, ketika kita berbicara mengenai materi pendapatan nasional, tentu saja kita tidak dapat membuat strategi pembelajaran dengan bermain peran. Enggak cocok. Uang materinya aja penghitungan pendapatan nasional, kok strateginya bermain peran. Lah yang cocok apa misalnya? Ya, yang cocok misalnya dengan membuat strategi pembelajaran yang ditetapkan itu adalah misalnya dengan strategi fokus grup diskusi. Jadi siswa diberikan materi atau kemudian didiskusikan untuk saling mengerjakan dan nanti dipresentasikan. Ini cocok misalnya kan gitu. Nah, ini harus pinter-pinter ketika kita memilih strategi pembelajaran harus sesuai dengan materi. Nah, seorang guru ketika mendesain pembelajaran itu harus melihat kompleks langsung ke semua pertemuan. Jadi materi pertemuan pertama ini didesain dengan pembelajaran apa, kedua apa, ketiga apa, itu sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas atau sebelum pembelajaran itu dimulai. Nah, dalam proses penerapan strategi pembelajaran itu harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, kegiatan pra pembelajaran tentu guru harus menyiapkan nih materinya apa, medianya apa. Nah, itu harus disiapkan dalam merumuskan strategi. Kemudian penyiapan informasi. Ya, sumber-sumber itu harus disiapkan.
Kemudian bagaimana pelibatan peran peserta didik dalam pembelajaran. Itu juga harus dirumuskan dalam strategi pembelajaran. Kemudian apa nih tindak lanjut atau peningkatan kemampuan siswa setelah pembelajaran dilakukan. Itu juga harus diperhatikan dalam ketika pengembangan strategi pembelajaran. Oke. Selanjutnya yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Strategi yang ditetapkan A. Strategi A, misalnya apa? Strateginya problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Maka guru itu harus menetapkan materi yang sesuai dengan strategi. Jadi bukan hanya sekedar materi dari buku dibawa, tapi bagaimana guru mengolah berbagai sumber itu menjadi materi yang sesuai dengan strateginya problem based learning. Problem based learning itu adalah bagaimana siswa memecahkan permasalahan. Tentunya materinya ya harus dibingkai dengan materi-materi yang mengarahkan siswa untuk berpikir untuk menyelesaikan permasalahan. Itu contohnya. Nah, ini di Ken Carey menyarankan ada 3 pola dalam merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu harus dirancang meskipun kelompok, ya individu itu semuanya dapat menguasai, dapat menerima materi itu. Kemudian setelah pengajar memilih, ya tadi materi itu harus disesuaikan dengan strategi. Nah, ini yang menjadi patokan penting dalam pengembangan materi pembelajaran. Kemudian yang kedelapan adalah evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran itu bukan hanya tes, ya. Ada 2 evaluasi kalau teman-teman belum mengetahui. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Kemudian yang kedua nanti adalah evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini adalah evaluasi untuk menganalisis, mencari tahu informasi bagaimana pembelajaran ini berlangsung. Baik atau tidak proses pembelajaran ini. Berdampak atau tidak proses pembelajaran ini terhadap perkembangan peserta didik. Nah, paling tidak dalam melakukan evaluasi formatif ini ya kita tanya ke kelompok, tanya ke setiap siswa, sama melihat antusias siswa dalam melakukan pembelajaran. Jadi yang dievaluasi ini bukan siswanya, yang dievaluasi adalah proses pembelajaran antara guru dan siswa. Bagaimana kesiapan guru, bagaimana materi yang disampaikan guru. Jadi ini lebih ke bagaimana mengevaluasi proses pelaksanaan pembelajaran itu baik atau tidak. Ini untuk apa? Digunakan sebagai guru untuk bekal perbaikan pembelajaran kelas setelahnya. Jadi setelah semester ini selesai, semester depan guru itu biar bisa mengimprovisasi pembelajaran. Maka perlu dilakukan evaluasi formatif. Saya yakin sangat jarang sekali ini guru dan dosen melakukan evaluasi formatif untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Yang sering dilakukan guru adalah ini nanti yang ke-10 ya. Nah, sebenarnya setelah evaluasi formatif tadi untuk ke depan, nah guru itu mulai melakukan revisi pelaksanaan pembelajaran, revisi konten materi, revisi strategi, revisi desain pembelajaran, itu perlu dilakukan setelah melakukan evaluasi formatif. Evaluasi formatif juga bisa dilakukan setengah semester setelah pembelajaran untuk perbaikan setengah semester pembelajaran berikutnya. Nah, ini baik untuk dilakukan. Nah, evaluasi yang saya katakan sering dilakukan tadi adalah evaluasi yang nomor 10 ini, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu adalah
evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan daya serap peserta didik terhadap materi pembelajaran. Contohnya apa? Ya jelas ini ujian, ini penugasan, ini UAS, ini UTS. Itu yang disebut dengan evaluasi sumatif untuk apa? Untuk memberikan justifikasi. Justifikasinya adalah nilai. Nilai itu sebagai tolak ukur kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran. Nah, ini teman-teman 10 langkah tadi yang saya katakan. Kemudian dalam taksonomi Bloom nanti cari ini yang baru sudah kita sampaikan di PowerPoint ini. Dalam dimensi kognitif itu ada 6 tingkatan proses kognitif, mulai dari mengingat. Jadi kalau soal yang dibuat atau pembelajaran hanya arahnya mengingat, memindahkan dari buku ke dalam kertas ujian, itu berarti tatarannya rendah. Kemampuannya tingkat rendah. Kemudian naik memahami. Memahami itu ya bisa memberi contoh, menjelaskan. Kemudian naik lagi mengaplikasikan teori, mengaplikasikan rumus. Yang menjadi titik tekan dari C1 sampai C6 ini yang termasuk header thinking hot itu yang masuk perencanaan dan penilaiannya hot itu bila mana pembelajaran itu melakukan C3, C4, C5, C6 order. Jadi ketika dikatakan pembelajaran berbasis hot, tujuannya hot, soal ujiannya hot, jika pembelajaran dan ujiannya itu menerapkan konsep proses kognitif C3, C4, C5, C6, mulai dari mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat, merancang. Ini adalah kemampuan tingkat tinggi. Kalau hanya C1 dan C2, itu hanya kemampuan tingkat rendah. Itu di dimensi proses kognitif. Begitu juga di dimensi pengetahuan, kalau hanya mengajarkan pengetahuan faktual dan konseptual, itu tingkat rendah. Tapi bagaimana pengetahuan faktual dan konseptual itu dikembangkan menjadi pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif. Nah, ini nanti bisa dibaca. Yang jelas, ini adalah daftar kata kerja. Besok ketika membuat perencanaan, nanti teman-teman harus mulai memikirkan pembelajaran ketika micro teaching atau membuat perencanaan atau apa, itu mulai dari C3, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, membuat atau meng-create. Itu adalah kata kerja tingkat tinggi yang hot. Kalau yang hanya mengetahui dan memahami, saya ulangi, itu adalah kemampuan tingkat rendah. Dan itu kita sarankan untuk di kalangan SMA itu sudah tidak lagi mengetahui dan memahami. Kalau mengaplikasikan bisa, pasti siswa itu sudah tahu dan paham akan teorinya, kan gitu. Jadi ini materi pertama terkait dengan desain pembelajaran yang kita ambil dari konsepnya Dick and Carey. Dari sini teman-teman ada pertanyaan barangkali? Silahkan kalau ada pertanyaan.